Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya hari ini sehat dan bahagia gitu Pak Lutfi. Alhamdulillah. Baiklah, di sini kita akan melakukan coaching kan? Benar Pak Lutfi, betul. Nah, di sini saya untuk peran pertama sebagai observer Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apa nanti saat coaching itu, apakah sesuai alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coachi. Dan bagaimana nanti coachi menanggapinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Ya, baik Bapak, silakan Pak. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Begini Pak, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan satu lagi Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach nanti Pak. Nah, baik. Dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari kompetensi tersebut, Pak, saya akan mengembangkan secara lebih spesifik gitu, Pak ya. Yaitu mendengarkan secara aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan aktif tersebut, saya menjadi lebih fokus begitu, Pak. Oh ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya itu apa? Oh begitu Pak. Untuk indikator ketercapaian, saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa untuk mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach itu apakah memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya itu apa yang harus dilakukan begitu Pak. Oh baik, mungkin itu saja ya Bu pertanyaannya dari saya. Sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah baik, terima kasih atas doanya Pak Lutfi, terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Tias. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat, walafiat, bahagia Bu. Alhamdulillah kita sama Bu, hari ini penuh dengan kebahagiaan. Begini Bu Wiwin, katanya ada yang ingin dibicarakan Bu. Betul Bu. Nah ada yang ingin saya sampaikan sebenarnya dan ceritakan pada Ibu terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah nih Bu. Setelah saya amati di sekolah saya ini masih menggunakan pembelajaran yang masih monoton, pembelajaran yang masih dengan metode konvensional Bu, itu misalnya hanya duduk menerangkan atau ceramah. Jadi terkadang membuat anak-anak ini juga menjadi bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya ingin dalam pembelajaran yang saya miliki ini, dalam pembelajaran itu yang bervariasi gitu loh Bu, beragam. Karena zaman sekarang Bu, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat gitu loh, sehingga sebagai guru kita harus dapat menyesuaikannya, seperti itu Bu.
Iya Bu, benar memang sekarang ini perkembangan sudah sangat maju ke Bu Wiwin. Bu Wiwin ingin penyampaian pembelajaran yang bervariasi ya. Kira-kira Bu, setelah kita berbincang-bincang ini, apa harapan dari Bu Wiwin? Saya harap, saya ingin mengetahui cara-cara membantu rekan-rekan ini, Bu, supaya pembelajarannya itu berubah. Jadi metode pembelajaran yang konvensional menjadi metode pembelajaran yang inovatif seperti Bervariasi, begitu. itu. Oh iya, baik Bu Wiwin. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi gitu ya Bu, maksudnya ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa ini yang Bu Wiwin inginkan? Saya ingin perubahan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu. Misalnya metode-metode yang sesuai dengan sekarang, sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini banyak digunakan seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran kuisis ya, atau tidak jauh-jauh dengan audio, visual, itu seperti itu, Bu, kira-kira. Baik Bu Wiwin. Jadi intinya Bu Wiwin ingin penyampaian materinya itu lebih bervariasi seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya itu Bu adalah kondisi yang ideal, idealnya seperti itu. Ada di level dari 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisi atau situasi itu berada di level berapa ya Ibu Wiwin ya? Kalau dari 1 sampai 10, Bu, kita nih masih tengah-tengah. Sekitar level 5 lah, Bu, di sekolah saya itu. Karena masih banyak guru-guru senior yang memakai metode ceramah seperti itu. Jadi berpusat pada guru seperti itu, Bu. Begitu nggih Bu. Jadi hampir separuh saja nggih. Jika yang diinginkan adalah level, maksudnya jika jika sekarang ini masih di level 5 Bu, kira-kira Bu Wiwin ingin ada perubahan nanti di level berapa Bu? Ya, naiklah sedikit otomatis misalnya di level 7 lah, Bu. Kurang lebih sudah cukup lah. Mengingat masih banyak guru-guru yang senior di sekolah saya, Bu. Seperti Begitu. itu. Iya. Jadi Bu Wiwin menginginkan ke level 7 begitu ya. Untuk mencapai level 7 tersebut Bu Wiwin, kira-kira ada ide atau rencana yang mau digunakan atau dibuat terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Wiwin? Ada pikiran saya untuk merubahnya, Bu. Seperti mengadakan pendampingan seperti itu, mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu, Bu. Nah, baik. Itu ya ada lagi strategi lain menggunakan mentoring lah, Bu, seperti itu. Baik. Jadi Bu Wiwin berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu ya Bu ya. Ada lagi strategi selain menggunakan mentoring Bu? Ada, Bu. Saya akan mengkonsultasikan pada kepala sekolah tentunya, Bu, karena kita akan mungkin ya membuat suatu pelatihan atau workshop sehingga teman-teman guru itu dalam pembuatan media pembelajaran itu lebih inovatif seperti itu. Baik, jika saya lihat tadi pilihannya ada 2 nih Bu. Mau melakukan mentoring atau Bu Wiwin berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, jika di antara kedua itu kira-kira nyamannya bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Bu yang akan jenengan lakukan Bu? Sepertinya tuh pendampingan terlebih dahulu, Bu, atau mentoring lah. Ya, mentoring atau pendampingan terlebih dahulu karena kita melihat kondisi sekolah itu masih senior-senior. Jadi untuk mengikuti suatu workshop atau pelatihan pasti akan membutuhkan biaya atau waktu seperti itu, Bu. Nah, kita membutuhkan narasumber. Kok sepertinya masih belum terpikirkan ke sana seperti itu, Bu. Begitu, baik. Jadi intinya Bu Wiwin ini lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop begitu ya Bu ya. Baik. Untuk metode mentoring ini Bu, kira-kira kapan Bu Wiwin akan melaksanakannya?
karena ini memang kita ingin suatu perubahan ya Bu ya. Nah, mungkin secepatnya Bu, biar jadi minggu depan saja akan saya mulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Baik, jadi minggu depan Bu Wiwin punya rencana akan melakukan kegiatan mentoring. Dan adakah nanti yang akan membantu Bu Wiwin dalam pelaksanaannya, Bu? Tentulah Bu, kita kan ini teman sejawat, pasti saya juga akan meminta bantuan guru lain ya seperti Bu Norma atau Bu Elia yang juga sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Bu. Begitu baik. Jadi Bu Wiwin akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Bu Wiwin, begitu ya? Oke, Bu. Oke Bu, Baik. ya, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk melaksanakan mentoring tersebut. Oke, Bu Wiwin, baik. Kita ini Bu sudah berada di sesi perbincangan hari ini, nggih Bu. Saya akan menunggu cerita dari Bu Wiwin ke depannya, apakah nanti Bu Wiwin berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan. Tapi mudah-mudahan tentu doa saya berhasil ya Bu ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, tapi sebelumnya ini Bu, kira-kira Bu Wiwin, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah Bu, terima kasih. Selama perbincangan ini saya sangat mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi yang lebih bervariasi. Seperti itu. Baik Bu Wiwin, mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi dan bisa berbincang kembali, nggih. Nanti minggu depan kita berbincang tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwin. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Alhamdulillah Bu Tias, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi lakukan coaching tadi, sempat saya menanyakan tentang indikator tercapaiannya dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Tias sendiri. Jadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Bu Tias terhadap indikator tersebut? Baik Pak Lutfi, jadi alhamdulillah tadi saya itu sudah menyelesaikan proses coaching Pak, dan berhasil dan berdasarkan hasil coachingnya itu tadi saya sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, begitu Pak Lutfi. Oh, menurut saya itu sudah sangat bagus sekali karena sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana tadi Bu Tias sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach, yaitu Bu Wiwin. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu, menurut saya. Kemudian selain itu pada coaching ini baiknya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Tias. Sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi buat Bu Tias. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach itu, saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dimiliki coach tersebut. Begitu Pak. Wow, itu luar biasa sekali ya Bu. Ini ya, tadi menerapkan alur tirta itu sudah luar biasa sih menurut saya. Di situ sudah terlihat sekali bagaimana Bu Tias sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
Karena dari tadi saya lihat Ibu responnya itu sudah menyampaikan apa yang sudah Ibu harapkan. Luar biasa sekali Bu, kalau menurut saya. Ini lebih menggali lagi ya. Ya, semoga nanti ke depannya Bu Tias lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagai pengalaman lagi. Oke Bu Tias, bukan sekian dulu ya. Baik Pak. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi semua. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru. Terima kasih.